Apa ini Skechers Killer? Mari kita buktikan. Halo guys, Dimas di sini dan gue excited banget karena sesuai permintaan kalian dong yang suka minta alternatif Skechers lagi, makanya gue kembali dengan sepatu-sepatu lokal terjangkau tapi kualitasnya nggak main-main. Nah, kali ini gilirannya Unert ya. Dimana kalau kita udah tahu nih reputasinya Unert buat bikin sepatu nyaman sebenarnya terbilang cukup oke lah ya. Nah, kita pun ngeliat di High kemarin improvementnya kembali bagus, tapi gue belum puas. Ada nggak yang lebih nyaman dan lebih empuk, terutama buat kalian yang seleranya SSA, Skechers aja gitu kan ya. Nah, ini bukan video untuk menjatuhkan brand tersebut, nggak. Cuman gue pengen kembali membuka mata kalian kalau yang namanya brand S tersebut itu sebenarnya mudah dijangkau oleh para brand lokal. Dan nggak tanggung-tanggung, kompetitornya itu harganya under 500-an. Nah, salah satunya kemungkinan besar adalah sepatu ini. Ya, gue nanti akan spill kenapa, karena sebenarnya kita udah tes, udah uji coba di lapangan gitu kan, kita bawa ke event, kemudian kita juga tes di labnya, jadi gue udah pegang nih hasilnya. Biar nggak lama-lama lagi, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Unert Blaze V2. Kalau kita lihat uppernya, ini tuh bener-bener sesuai lah sama selera anak muda masa kini, dimana mereka pingin yang kelihatannya looks-nya ya premium, lebih mahal daripada harganya, tapi juga nggak murahan. Nah, kita lihat nih dari segi material. Nah, di atas ini kan ada kulit-kulit sintetisnya. Dia kulit sintetisnya bukan yang looks-nya murah kayak sepatu 300 ribuan lainnya atau 100 ribuan bahkan. Enggak, ini kulit sintetisnya kelihatannya juga oke, premium. Bahkan ada guratan-guratan yang kelihatan oke juga nih. Jadi gue pengen memuji looks-nya dulu pertama ya. Nah, yang kedua, kita lihat juga mesh-nya juga tidak kelihatan murahan, tapi justru memang kelihatan mahal dan resultnya juga mahal gitu ya. Kenapa? Karena kita langsung tes buat tarikan, ternyata dia bisa nahan beban sampai 5,49 kg force. Jadi memang kuat banget ini mesh-nya. Kalau di penilaian kita nih ya, kita kasih poin 1-5, dia dapat poin 5 untuk ketahanannya. Gokil kan? Nah, gimana dengan kekuatannya terhadap Dremel kita yang kejam itu? Kita coba Dremel langsung ya, dan hasilnya seperti brand-brand Jepang dong, konsisten. Daya tahannya nggak jebol sama sekali, kayak kalian bisa lihat di sini. Ini bercanda, ini Unert apa gimana ya? Kuat banget loh mesh-nya. Ya, tapi itu balik lagi. Kalau kita ingat dari tahun kemarin kita ngomongin Unert, selalu konsisten mesh-nya itu bagus. Dan sekarang tambah bagus lagi. Nah, kita juga berikan poin 5 dari 5 untuk si mesh-nya ini. Jadi catat ya, dari segi mesh-nya itu good ya, dari ketahanan tarikan, ketahanan terhadap gesekan juga bagus. Nah, gimana dengan material yang lain? Tentu aja kita nggak ngelupain dong, balik lagi ke material kulit sintetis tadi, kita Dremel, kita siksa gitu ya, karena ini kan ada di bagian luar. Kemungkinan kalau kalian jalan, naik motor gitu, yang kena batu atau kena permukaan-permukaan lain adalah yang bagian leathernya. Ternyata nggak buruk, kita dapat hasilnya kayak gini lah ya, dia nggak jebol tapi juga nggak bertahan total. Artinya kita berikan ya poin yang so-so aja, 3 dari 5 gitu ya poin dari sininya. Nanti kita akan grand totalin ya untuk rating ya. Satu lagi nih, kita juga harus cek mesh-nya dimana. Nah, logiknya gini, kita keluar masukin kaki ke sepatu pasti bergesekan dong dengan liningnya, terutama di bagian kolar. Makanya kita penasaran setahan apa. Oh, ternyata di detik kedua aja dia udah jebol. Makanya poinnya ya kita cuma kasih 1 dari 5 gitu ya. Jadi ya wajar ya, memang ketika di harga segini selalu ada trade off-nya yang dikorbankan. Nah, kalau di sini adalah ketahanan material-material liningnya yang memang ya di dalam juga sih untungnya ya. Sedangkan kalau yang di luarnya itu cukup oke, bahkan bagus sekali. Nah, kita lihat ke dalam, ini juga nggak ada yang terlalu spesial dari mesh yang lain. Ini gue mau kasih detail-detail, insight juga tambahan. Tadi gue lupa bilang kalau si kulit ini kulit sintetis, kita juga udah coba bakar dan hasilnya kayak gini. Jadi sintetisnya ya masih yang kualitas normal-normal aja, tengah-tengah aja gitu kan ya. Nah, cuman sedikit catatan buat liningnya nih ya. Tester kita kebetulan tes 10.000 langkah di outdoor dengan kondisi panas kemarin.
Hasilnya apa? Ternyata setelah pemakaian seharian, liningnya jadi bau. Nah, ini mungkin salah satu faktornya karena pemilihan mesnya juga. Gue tidak menyalahkan karena ya gimana lagi, memang sepatu affordable gitu ya. PR-nya sih tinggal dicuci aja, yang penting nyucinya tepat. Saran gue sih cucinya pakai foam cleaner ya, kayak yang dari Umbre. Tinggal disemprotin aja terus digosok, itu sudah bisa ngurangin banget. Tapi kalau aja nih ya, kalian itu termasuk yang keringatnya berlebih, jadi baunya itu nempel dan susah banget ngilanginnya. Dari Umbre juga ada ya semprotan untuk parfum, wangi-wangian di dalam sepatunya jadi nggak gampang bau. Jadi kalau kalian mau Umbre, langsung aja cek yang ada di link kita atas atau di bawah ya. Nah, lanjut lagi. Kita barusan ngomongin kualitas uppernya. Menurut gue sih sebenarnya ini oke banget. Gue note dulu aja ya, rating kita tuh 6,5. Tapi gini, itu tuh karena kombinasi penilaian dari material yang dipakai di bagian dalam dan di bagian luar. Dimana bagian dalamnya memang agak kurang. Beberapa detail-detail juga termasuk biasa aja. Tapi yang sangat eksepsional itu adalah mesnya. Mesnya ini bener-bener jempolan banget kayak di merek-merek Jepang. Itu aja ya. Jadi jangan menganggap 6,5 itu artinya semuanya jelek. Enggak, ada plus dan ada minusnya di sepatu ini. Nah, udah beres dari sini. Nah, kita masuk ke bagian dalam nih. Nah, ini adalah insole versi barunya Unert lagi ya, Nerd Gel 2.0. Cuma kalau gue lihat sini lebih ke memory foam aja. Memory foamnya tapi termasuk yang bagus kualitasnya ya. Ini bounce back-nya kalau ditekan juga lumayan cepat. Enak juga, ringan sih. Tapi bukan itu yang paling penting ya. Kita cek secara durometer, insole itu 29 HA, ya oke. Mengingatkan sedikit ya kalau kalian user Unert yang sebelum-sebelumnya, gelnya Unert itu kan tebel, empuk, tapi agak kurang stabil ya. Nah, ini tuh semua sudah diperbaiki masalahnya di sini. Gitu. Oke, kita lihat juga midsole-nya itu juga empuk. Jadi sedikit insight, midsole ini tuh sebenarnya yang langsung kerasa menarik kalau kalian pegang sepatu ini. Ini tuh kita dapat durometernya 17,5 HA. Memang empuk banget. Buat benchmarking aja, kalau kalian ingat Adidas Ultra Boost saat itu dapat di angka 18. Ya, lebih empuk loh. Tapi apakah lebih stabil atau enggak, kita akan bahas nanti di performance. Oke, kita lanjut lagi bahas outsole-nya. Outsole-nya ini juga lumayan menjanjikan ya. Kita lihat dia durometernya yang 46 HA. Cuman gini, gue mau bahas sedikit dulu ya. Sepatu kelas-kelas ini, terutama mungkin sepatu jalannya ya, baik brand lokal maupun brand luar, banyak juga yang cuman pakai midsole doang. Apakah kuat? Ya nggak kuat dong, jelas ya. Apalagi gripnya juga belum tentu semuanya bagus. Nah, kalau kita lihat brand luar, misalnya Skechers, kebanyakan mereka cuma pakai midsole doang, kemudian dicetak, jadi buat gripnya membantu. Cuman karena midsole doang, nggak ada rubbernya, dia daya tahannya termasuk yang biasa ke rendah. Nah, di sini Unert pun sepertinya menyadari masalah yang sama, makanya dia tambahin rubber. Nah, apakah rubber ini kuat sebagai outsole-nya? Jujur enggak. Jawabannya ya, kalau kita ukur nih ketebalan rubbernya 3,5 mm. Nah, di detik ke-28 kita dremel, dia habis. Nah, karena itu kita berikan rating 1 dari 10. Tapi jangan berpikir ini sesuatu yang buruk. Karena kalian mungkin bisa benchmarking sepatu ini dengan sepatu-sepatu lain tanpa outsole. Nah, anggap aja ini adalah sesuatu yang sama gitu dengan mereka, tapi ada ekstra rubber sedikit yang bikin daya tahannya sedikit lebih lama. Jadi ini bukan hal yang buruk sebenarnya ya. Baik-baik aja, nggak masalah. Ya cuman kalau kalian mau tahu kekuatan outsole-nya memang nggak durable banget. Wajar, lagi-lagi harganya murah juga ya. Menurut gue tetap masih good deal sih. Ini buat disiksa harian gitu kan ya. Dengan kayak begini doang ekstra. Umurnya juga mungkin bisa lebih panjang. Kita belum cek untuk kebutuhan motoran, jalan, dan lain sebagainya dalam jangka panjang. Nanti kita akan update pemakaiannya ya, buat tahu lebih lanjut dengan pemakaian normal-normal aja bakal kayak gimana. Kalau kita ngomongin ratingnya, kita dapat rating 3,75 dari keseluruhan material. Kok rendah banget? Ya, balik lagi ke tadi ya, kekuatan materialnya dari outsole memang tidak bertahan, kemudian beberapa detail-detail di dalam yang kurang oke. Ya, tapi sekali lagi, ada poin-poin positif juga dari sininya. Kita masuk ke bagian konstruksi ya. Ini bagian yang gue cukup suka juga, karena yang kerasa banget nih improve dari waktu ke waktu di Unert itu adalah konstruksinya. Gue inget banget dulu pertama kali buka-buka Unert itu mereka nggak pakai strobel stitch, sekarang mereka udah pakai strobel stitch yang tambah rapi loh, makin batch kesininya. Terus yang kedua, gue juga menemukan kalau mereka jahitannya tambah rapi lagi.
dibandingkan sama seri-seri sebelumnya. Ini kalau di-compare sama di High yang kemarin, itu tuh udah rapi banget. Nah, hampir nggak ada yang miss. Ini juga terlihat sekali bener-bener lebih presisi lagi, terutama dari cuttingan-cuttingan panel juga termasuk ya. Jahitan-jahitan di ujung-ujung panel-panelnya itu rapih dan good. Udah gitu dengan konstruksi cementing ya, lem-lemannya apakah kuat? Gue menemukan kalau dari alas TA ini ke midsole-nya, ini termasuk biasa, jadi nggak jelek, acceptable banget. Kemudian kalau kita cek juga nih dari upper ke outsole dan ke midsole, ini yang bagus, bener-bener memuaskan gitu kalau gue lihat. Bahkan untuk kelas brand lokal, ini tuh termasuk bagus dan kuat banget, ini tough banget nih. Ini kalau kalian lihat terutama di ujung sini nih, ini kan yang paling sering kebuka. Nah, gue sebenarnya cukup yakin sih sama si unit ini nih. Tuh, karena dia bondingnya itu hampir sempurna, susah banget ditariknya. Tapi nanti kalau kalian cucinya nggak tepat gitu ya, sering-sering kerendam, mungkin akan beda nasibnya ya. Karena gue nggak tahu nih spek lem apa yang dipakai, cuma lem sneakers itu biasanya memang nggak tahan air. Makanya gue nyaranin kalau kalian punya sepatu kayak gini, jangan cuci rendam, cucilah pakai foam cleaner kayak dari Umbre ya. Kalian bisa temuin linknya di atas atau di bawah. Nah, udah semuanya cukup manis dengan rating 7,5 untuk konstruksinya. Boleh. Nah, kita lanjut lagi ya ke kenyamanannya. Pertama, untuk berat sepatunya di size 43, dia itu ringan banget loh, 280,3 gram. Ini menarik nih. Mungkin kalau kalian size-nya lebih kecil, kayak di 40-41, itu bisa 250 atau bahkan lebih kurang lagi. Tapi kalian harus tahu nih, feel pakainya itu lebih ringan lagi. Jadi memang bener-bener dia ringan. Nah, terus tadi kita juga udah nemuin kalau dia empuk juga kan. Ringan dan empuk. Kayak sebuah brand dari Amerika yang inisialnya S kan? Nah, kita cek lagi ya. Lebar toe box-nya 103,5 mm. Lebar bos, lebar banget, wide banget nih. Ini meskipun ngeruncing ya, tapi memang ternyata bola-bola kakinya lebar. Cuman satu catatan, dia itu tapering toe box-nya lumayan ekstrim. Jadi ini sebenarnya bagus, bikin siluet kaki kita lebih panjang gitu ya, lebih ramping. Nah, tinggal kalian naik satu size aja. Yang pakai 42 kayak tester kita, dia naik ke 43 dan udah aman, nggak ada masalah. Oke, kita lihat lagi nih, instepnya juga terbilang tinggi, 75,3 mm. Kita lihat juga panjang solnya ya, 27,5 mm. Ini akurat ya klaimnya Unert, dimana angka ini kita dapetin setelah pasang insole-nya. Jadi biasanya kalau ada insole itu berkurang 0,5 sampai 1 mm. Ternyata ini enggak. Heel drop-nya, kalau kalian tahu, kita liatin ini ya, stack-nya dari belakang dan depan, ya tinggi sol belakangnya itu 34,2 dan depannya 18,1. Artinya heel drop-nya itu 16,1 mm. Loh, agak tinggi juga ya. Gue agak kaget jujur, karena dari tes kita tuh seperti yang nggak tinggi gitu. Ternyata memang kalau gue pelajari lebih detail lagi, lebih dalam lagi, ini kan agak ngekompres gitu ya. Ini karena empuk nih, dia ketekan. Jadi memang heel drop-nya agak berkurang sedikit pas kita pakai, terutama jalan dan berdiri. Nah, inilah yang membuat heel drop-nya lebih rendah, nanti mendekati 0. Nah, ini juga faktor yang bagus nih. Kenapa? Karena tester kita kemarin mencoba sampai 10.000 langkah jalannya dan berdiri seharian. Dan untuk hasil penyiksaan segitu lama, sepatu ini tuh lulus ya. Termasuk sepatu yang bisa kita rekomendasi buat jalan lama. Buat berdiri masih agak kurang, terutama di bagian bola-bola kaki ya. Ntar gue akan detailing ke sana. Tapi karena tadi ringannya, karena empuknya, itu sangat-sangat suportif buat kaki kalian jalan lama. Buat berdiri lama juga masih bisa, karena si struktur sepatu ini tuh stabil. Nah, cuman stabilnya itu jangan dipikir ini sepatu kayak stability. Enggak, ini buat sepatu cushion termasuk yang stabil. Kita cek dari torsional rigidity-nya, ini juga termasuk yang ya oke-oke aja lah ya, menengah gitu ya. Terus torsional rigidity juga dia lentur banget. Ya, sangat oke aja sih buat level sneakers kayak begini mah ya. Ya, artinya apa? Ketika kalian bergerak aktif di sepatu ini, nggak ada yang menghalangi kalian, dan ini memang termasuk sepatu yang nyaman, cuman supportnya aja ya, di bagian heelnya agak kurang, tapi kebantu nih. Ada heel counter rendah di sini. Kayak ini ala New Balance, memang New Balance banyak naruh heel support yang terbilang rendah kayak gini, tapi as long as it works ya kenapa enggak? Nggak masalah juga sih. Gue sih berharap memang bisa lebih tinggi, tapi ya mungkin ya, gue ngelihat filosofinya sepatu ini tuh kayak pengen kasih sepatu yang fleksibel. Nah, balik lagi ke tadi, kita sempat ngomongin soal berdiri lama. Sedikit insight tambahan dari tester kita, jadi saat dipakai awal-awal ya, break in,
sepatu ini tuh nyerinya di bagian toe box-nya, tapi setelah break-in itu berkurang. Sangat berkurang jauh, cuman sakitnya itu pindah ke bola-bola kaki dan khusus hanya saat berdiri aja. Gue menemukan ini tuh sebenarnya isu yang lumayan sering terjadi di sepatu empuk sih, terutama dari Skechers. Kita kan pengalaman sampai beberapa Skechers, ya banyak banget sebenarnya. Gue pribadi pun seenggaknya 3-5 Skechers tuh ada deh. Terus gue mau ngalamin juga di Ultra Boost. Jadi ini masalah yang mau sepatu murah, sepatu mahal, tapi empuk itu banyak kejadian. Faktornya banyak sebetulnya, salah satunya memang karena support-supportnya aja. Memang kalau sepatu empuk itu tidak selamanya cocok buat berdiri lama. Nah, kita lebih rekomen sepatu ini buat kalian yang mobile, aktif. Oh ya, belum lagi penemuan kita, berkat mesnya yang bagus tadi, sirkulasi udaranya juga bagus. Kayak kalian bisa lihat ilustrasinya di sini ya. Nah, artinya ini bukan sepatu yang sekedar empuk-empukan doang, tapi memang nyaman dan adem juga sebetulnya. Makanya kalau ya agak-agak bau, itu mungkin faktor lain ya nanti ya pas pemakaian. Ya, gue sih rekomen sering-sering dibersihin aja pakai ombre gitu sih kalau tips dari gue ya. Tes terakhir yang belum kesebut itu adalah gripnya di lantai. Nah, kalau di lantai licin biasa dia nggak ada masalah. Jadi kalau kalian tipikalnya yang pakai buat sekolah, kantoran gitu atau kuliah atau cuman jalan-jalan ke mall aja, ini gripnya sudah sangat cukup. Nah, yang harus hati-hati kalau ada permukaan licin. Kalau basah, ini gripnya memang kurang. Please hati-hati kalau ketemu licin atau lagi hujan-hujanan kayak gitu ya, takutnya kepleset karena memang tidak didesain seperti itu. Makanya untuk kenyamanan dan performance-nya kita kasih 8 dari 10. Ada beberapa catatan menarik nih. Kalian mungkin ngeh ya, tadi ada poin-poin dia ringan, dia lebar, kemudian dia empuk juga, dia adem. Nah, ini tuh bener-bener mirip sama apa yang sering digadang-gadang sebagai kelebihan Skechers. Ini Unert dengan harga seginian aja bisa buktinya mendapatkan apa yang didapatkan Skechers gitu ya, dengan harga yang mendekati 1 jutaan. Berarti statement gue di awal juga sudah didukung dong. Memang brand lokal mampu banget bikin kayak Skechers. Plus kalau kalian nanya, oh modelnya cakep. Nah, ini nggak kurang cakep apa bos? Menurut gue sih udah cukup cakep ya. Yang kurang tuh sebenarnya satu, kurang size gede. Ya sama lah ya, kita senasib teman-teman yang size gede karena Unert ini biasa memang menyediakan sampai size 44 aja. Mudah-mudahan nanti ya, katanya memang gue udah sempat tanya ke Unert ini apakah mereka akan membuat size gede. Ditunggu aja, mereka sedang meneliti dan mempersiapkan. Mudah-mudahan bisa melakukan itu katanya. Kita tunggu ya nanti ya seperti apa. Reminder juga kalau kalian mau dapat kenyamanan yang paripurna di sepatu ini, naikin 1 size karena nggak ada setengah hand size ya. Plus talinya juga ini nih agak sering lepas-lepas. Jadi lebih baik kalian mungkin bisa tali pakai runner's knot ini, atau mungkin pro tip dari gue, kalian beli tali elastis yang senada atau sewarna dengan sepatunya. Makanya ini bisa jadi sepatu slip-on malah dengan si tali elastis tadi itu. Dan nggak usah terlalu khawatir talinya lepas-lepas lagi. Meskipun ini talinya sebenarnya sudah cukup bagus ya. Desainnya lebih oke, lebih cocok. Terus kualitas talinya juga bukan yang murahan. Saat ini gue kasih rating total dulu ya, 6,41. Ntar dulu. Tadi kan gue udah bahas tuh, banyak kelebihan-kelebihan paripurna nih dari sepatu ini. Plus, sebenarnya gue ngelihat sepatu ini tuh sebagai potensial ini ya, Skechers killer di harga yang sangat murah. Ya, dengan ekonomi kayak gini, kalian mungkin nggak bisa selalu afford beli Skechers di harga 1,5 jutaan mungkin, atau 1 jutaan kecil. Nah, ini harganya cuma sepertiganya Skechers, tapi bisa menawarkan banyak hal positif. Ya memang ada kekurangan, yaitu durabilitasnya. Tapi kalau kalian ingat, semua tes Skechers kita itu juga durabilitasnya jelek. Artinya durabilitasnya memang kurang lebih sama. Plus karena ada warna hitamnya juga ya, gue melihat potensi sepatu ini jadi sepatu ngantor. Tapi gue nggak tahu deh, dengan warna hitam sol putih apakah udah cukup buat ngantor atau mendingan full black. Kalau memang full black juga, mudah-mudahan sih kita didengar sama Unert ya, mereka bisa keluarin juga varian yang full black buat kalian-kalian yang ngantor pakai sepatu kayak gini. Terakhir gue absen lagi, untuk siapa aja sepatu ini menurut gue ya adalah orang-orang yang kerja kantoran, yang banyak mobilitasnya tinggi. Kalau dari rumah itu mungkin banyak naik kendaraan umum, banyak jalan-jalan juga, terutama kayak ngejar bis, ngejar kereta. Kemudian buat orang-orang yang kerja di event, tapi butuh sepatu yang murah-murah aja, nggak terlalu mahal buat disiksa, ini juga sepatu yang cocok buat kalian. Plus orang-orang yang cuman sekedar sekolah aja atau sekedar kuliah aja sangat bisa sekali pakai sepatu ini. Intinya memang ini adalah sepatu yang kita rekomen buat jalan dan buat daily beater, buat ya semua orang.
semuanya bisa menikmati benefit dari sepatu ini sih. Cukup menarik menurut gue ya, meskipun ratingnya tidak tinggi, tapi gue ngelihat potensinya sangat-sangat luar biasa. Nah, ini bikin gue juga bertanya-tanya nih, kalau Unert jualan produk harga agak mahal gitu ya, mereka bisa benerin banyak hal terutama material, kayaknya mereka bisa bener-bener jadi Skechers killer nggak sih? Gimana menurut kalian? Coba tinggalin komennya di bawah, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.